Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Binjai, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya, Bambang Heriawan dari SDN 020265 Binjai Selatan. Saya, Citra Erbina Sembiring dari SMA Negeri 6 Kota Binjai. Saya Tiar Sihombing, SD Negeri 020276 Binjai Timur. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Bu Tiar. Apa kabar hari ini? Luar biasa Bu Tiar hari ini. Baiklah Bu Citra, hari ini kita akan mengadakan prasupervisi sesuai dengan alur kita. Dan di sini kita melakukan itu salah satu prinsip dari coaching itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga yang ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah, di sini saya akan memberikan ada 3 pertanyaan kepada Bu Citra sesuai dengan prasupervisi hari ini. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, terima kasih Bu Tiar. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam saya melaksanakan coaching ini adalah saya akan mendengarkan aktif, presence, artinya di situ saya harus kehadiran penuh ya Bu ya. Saya akan mendengarkan coaching, menciptakan apa masalahnya. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menggali potensi coaching saya nanti. Baik Bu Citra. Yang pertanyaan kedua, bagian kompetensi yang mana spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang saya akan mendengarkan secara aktif kepada coaching yang ingin saya coaching. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang nantinya coaching ini akan menciptakan dan akhirnya saya menemukan kompetensi dan potensi daripada coaching saya. Baik Bu Citra. Yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching hari ini yang bagaimana ya Bu Citra? Jadi saya akan berusaha nih Bu agar coaching ini segera menemukan solusi dan permasalahannya sehingga coaching bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi tantangan dan hambatan daripada persoalan yang dihadapinya. Terima kasih Bu Citra. Mudah-mudahan nanti dalam melakukan coach dan coaching bisa lancar dan baik ya Bu Citra ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Citra, selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Pak Bambang? Begini Bu, maaflah Bu sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Sebenarnya saya mau sharing sama Ibu. Ada yang mau saya bicarakan sedikit Bu tentang permasalahan saya. Apakah Ibu hari ini lagi sibuk Bu? Oh tidak Pak Bambang. Kebetulan hari ini saya lagi ada kosong Pak Bambang. Oh iya, belakangan ini saya melihat Pak Bambang kurang bersemangat. Kira-kira ada apa ya Pak Bambang? Itu dia Bu. Sebenarnya saya mau sharing sama Ibu terkait dengan anak-anak saya Bu saat jam pelajaran matematika tadi di kelas Bu. Ada apa dengan kelas Bapak di jam pelajaran matematika? Saya pada saat saya mengajar pelajaran matematika di kelas Bu, saya merasa kok anak-anak itu nggak semangat ya Bu, kurang fokus, udah itu nampak malas-malasan, kurang antusias lah Bu pada saat jam pelajaran matematika. Nah, saya merasa udah maksimal Bu memberikan pelajaran matematika itu, tetapi mereka kurang bersemangat sehingga pada saat saya kasih latihan-latihan matematika, nilai mereka itu Bu, anak-anak itu banyak nilainya yang di bawah KKM Bu rata-rata. Oh gitu ya Pak Bambang ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid ini kurang termotivasi belajar matematikanya Pak Bambang? Kalau menurut saya Bu, mereka itu kurang belajar, kurang semangat belajar, sehingga mereka kadang-kadang mau dia menjahili kawannya, lebih suka dia Bu menjahili temannya itu pada saat jam pelajaran. Nah kadang udah saya tegur Bu, nah jangan dilakukan, tetapi anak-anak ini selang beberapa detik, selang beberapa menit ulangi lagi Bu. Begitu Pak ya. Iya Bu. Jadi kira-kira anak-anak ini tertarik nggak
anak-anak saya itu kurang bersemangat sih Bu, sehingga mereka itu motivasinya terhadap mata pelajaran matematika itu kurang Bu, karena kurang antusias tadi. Oke. Nah, biasanya Pak Bambang menggunakan media pembelajaran apa yang menyampaikan matematika itu kepada guru? Biasanya saya menggunakan modul-modul yang ada di sekolah aja Bu, yang ada di perpustakaan gitu kan Bu, modul-modul itu buku paket. Kemudian saya menuliskannya di papan tulis aja gitu Bu, materi-materinya gitu. Nah, selain itu metode pembelajaran lain nih yang pernah Bapak lakukan itu seperti apa ya Pak? Nah itu dia lah Bu, saya pun merasa bingung Bu, karena untuk pelajaran matematika ini saya agak kesulitan gitu Bu, menemukan materi ataupun model pembelajaran khusus untuk matematika ini. Beda dengan mata pelajaran lain gitu Bu. Bisa saya gunakan video pembelajaran pada saat pelajaran-pelajaran mata pelajaran lain itu Bu. Jadi begini Pak Bambang ya, dapat saya simpulkan nih dari cerita Bapak tadi bahwa murid-murid Bapak ini kurang fokus dan kurang bersemangat dalam pelajaran matematika. Karena motivasinya menurut Pak Bambang, ada nggak ya cara lain yang bisa Bapak sampaikan kepada murid-murid agar mereka lebih antusias pada pembelajaran berikutnya? Kalau saya rasa Bu, fokus lah Bu sama proyektor. Itu bisa nanti digunakan ya Bu ya untuk media ya Bu ya. Nah selain itu juga bisa juga mungkin nanti saya gunakan video pembelajaran Bu. Saya ambil nanti dari internet gitu ya Bu, yang saya tayangkan kepada anak-anak ya kan Bu. Oke, itu dia bagus Pak Bambang, itu boleh juga Pak Bambang ya, agar pembelajaran Pak Bambang itu lebih menarik bagi Iya Bu. murid-murid. Ada Pak Bambang yang ingin disampaikan? Nah saya rasa Bu nanti saya akan menggunakan video pembelajaran ataupun membuatlah Bu materi-materi pembelajaran itu dalam bentuk PowerPoint. Kemudian saya buat dalam bentuk slide kan Bu, dan nanti akan saya gunakan juga video pembelajaran, dan nantinya akan saya tayangkan melalui Infocus dan proyektor lah Bu, untuk saya sajikan ke anak-anak, dan saya tak lupa juga menyelipkan dengan case breaking Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan berikutnya? Yang akan saya lakukan nanti berikutnya tetap tadi Bu, saya menggunakan Infocus dan proyektor untuk menayangkan media pembelajaran saya dan menyelipkan ice breaking dan membuat suasana pembelajaran khusus mata pelajaran matematika itu menyenangkan gitu Bu sama anak-anak. Nah, apa ya komitmen Bapak untuk langkah berikutnya nih Pak Bambang? Ya, saya berkomitmen Bu, nanti media pembelajaran matematika akan saya buat dalam bentuk PowerPoint. Lalu nanti saya gunakan video pembelajaran dan saya tayangkan melalui Infocus dan proyektor Bu. Jadi sangat bagus Pak Bambang ya. Saya bersyukur nih akhirnya Pak Bambang bisa menemukan solusi nih atas permasalahannya dengan pembelajaran matematika. Oke Pak Bambang. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Bu ya. Apa kabar hari ini Bu Citra? Sehat Bu? Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Wah, luar biasa Bu ya. Saya senang sekali akhirnya coach saya bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Citra, setelah melakukan coaching tadi ada dua pertanyaan pasca supervisi ini. Yang pertama, Bu Citra, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, jadi Bu, saya sudah melakukan coaching sesuai algoritma Bu, yaitu saya bertanya terlebih dahulu kepada coaching tujuan apa, dan coaching datang kepada saya. Kemudian saya melakukan identifikasi dari cerita coaching tadi. Kemudian saya menanyakan rencana aksi kepada coaching saya, apa yang dia lakukan dan apa tanggung jawabnya. Seperti itu. Baik Bu Citra, pertanyaan yang kedua nih Bu Citra, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan melakukan coaching yang baru saja dilakukan Bu Citra? Iya, jadi saya ingin coaching itu memahami proses coaching agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Baik Bu Citra, baiklah Bu Citra. Sampai di sini supervisi kita. Ya. Terima kasih lagi Bu Citra. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Bu Tias. Selamat siang Bu Citra. Baik Bu Citra. Ya, saya
PCED kita harus menerapkan prinsip coaching gitu ya, yaitu kita melibatkan kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kunci yang akan di-coachingkan. Oke, sebelumnya saya akan bertanya ini kepada Mutia, saya akan bertanya pra supervisi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mutia. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Mutia, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu Citra, yang pertama yang harus dikerjakan itu mendengarkan dengan aktif prosesinya ataupun kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Mutia ya, bagaimana kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi daripada coaching nanti? Ya Bu Citra, yang jelas Bu Citra, di dalamnya kita harus tetap mendengarkan dalam tim. Kemudian yang kedua, kita tetap bisa mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot yang boleh dilaksanakan oleh si coaching. Terima kasih Bu Citra. Itu jawaban yang bagus ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa? Iya Bu Citra, yang jelas Bu Citra, berusaha agar coach dapat solusi dan dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Oke, semangat Mutia ya untuk melakukan coaching nanti. Terima kasih Bu Citra. Bu. Sama-sama. Selamat siang Mutia. Selamat siang Pak Bambang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu. Ada yang ingin sedikit saya bicarakan sama Ibu. Saya ingin sharing Bu. Apakah Ibu hari ini lagi sibuk? Oh tidak, ya silakan Pak. Kebetulan memang jam saya hari ini kosong ada Pak. Jadi kalau saya perhatikan, kenapa ya Pak Bambang tidak bersemangat hari ini? Ada apa Pak? Iya Bu, ini dia Bu. Sebenarnya saya mau sharing tentang masalah saya tadi di kelas Bu, kelas 6 pada saat jam pelajaran matematika tadi Bu. Ada apa dengan kelas Bapak dalam pelajaran matematika? Begini Bu, saat jam pelajaran matematika, saya merasa kok respon dan fokus anak-anak itu kurang ya Bu. Mereka kurang bersemangat, udah itu kurang antusias gitu kan Bu, nampak malas-malasan, nggak fokus lah dibilang Bu. Nah di sini hanya untuk pelajaran matematika Bu, beda dengan mata pelajaran lain, sehingga nilai mereka pada saat saya kasih latihan matematika itu banyak yang di bawah KKM Bu. Padahal saya merasa sudah maksimal melakukan pembelajaran matematika itu, tetapi antusias anak-anak dalam pelajaran matematika kok masih kurang ya Bu. Oh gitu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak Bambang ini yang membuat anak-anak itu tidak fokus atau kurang bersemangat apa ya Pak Bambang? Kalau menurut saya sih Bu, anak-anak itu malas belajar Bu, sehingga mereka kadang-kadang pada saat jam mata pelajaran matematika itu dia mau menjahili teman-temannya. Nah kadang udah saya tegur juga Bu, udah saya tegur juga. Nah jangan berbuat ataupun menjahili teman gitu kan Bu. Tapi selang beberapa waktu mereka mengulangi kembali gitu Bu. Kira-kira ini Pak, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran matematika yang Bapak sampaikan di kelas Bapak? Kalau saya lihat dari anak-anak saya sih Bu, kurang antusias Bu, karena mereka kurang termotivasi gitu Bu. Biasanya Pak Bambang memakai media pembelajaran apa ya Pak? Kalau saya Bu, biasanya menggunakan media pembelajaran modul-modul yang ada di sekolah itu aja Bu. Selain itu, saya juga menuliskan materi-materinya di papan tulis gitu Bu. Selain itu, metode pembelajaran yang pernah Bapak lakukan apa ya Pak Bambang? Kalau metode lain, ini yang saya bingung Bu. Nah, kadang-kadang paling saya menggunakan metode diskusi lah Bu dengan anak-anak, karena saya ada kesulitan gitu Bu menemukan metode khusus untuk mata pelajaran matematika gitu Bu.
Nah, kalau pelajaran lain itu bisa lah Bu saya gunakan metode yang lain dengan cara mencari media-media pembelajaran dari YouTube gitu Bu. Jadi dapat saya simpulkan ini Pak, anak-anak kelas 6 yang Bapak ajari itu kurang bersemangat saat pembelajaran matematika karena motivasinya rendah. Terus menurut Pak Bambang nih, ada nggak cara lain ya, dalam pembelajaran matematika supaya anak-anak itu antusiasis mengikutinya? Kalau menurut saya Bu, fokus sama proyektor lah Bu. Itu bisa ya Bu ya kita gunakan dalam pelajaran matematika ya Bu. Atau mungkin bisa juga nanti dengan menggunakan video pembelajaran ya kan Bu. Karena selama ini saya menggunakan video pembelajaran itu Bu, sama infocus, proyektor, itu hanya untuk mata pelajaran di luar matematika saja gitu Bu. Itu udah bagus Pak Bambang. Tapi menurut Pak Bambang ada nggak kira-kira untuk pembelajaran matematika yang Bapak lakukan itu betulnya Pak? Saya rasa Bu, saya akan menyiapkan media-media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint lah Bu. Kemudian saya akan menggunakan infocus dan proyektor untuk menampilkannya di papan tulis Bu, atau saya mengunggah ataupun mengupload video-video pembelajaran yang ada di dalam YouTube yang berhubungan dengan matematika Bu. Ya syukurlah Pak Bambang bisa menemukan solusi atau permasalahan yang Bapak hadapi. Saya juga ikut senang Pak Bambang. Ya Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya Bu, sudah mendengarkan sharing saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Halo, selamat siang Bu Tiar. Selamat siang Bu Citra. Nah, bagaimana setelah Ibu melakukan supervisi? Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator dan pencapaian perkembangan yang diinginkan Bu Tiar? Saya baiknya Bu Citra, saya sudah melakukan coaching sesuai alur tinta, di mana di dalamnya sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi setelah pasca supervisi ini nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya Bu Citra, saya ingin lebih memahami proses coaching agar kedepannya saya lebih baik lagi untuk melakukan coaching Bu Citra. Oke, bagus Bu Tiar ya. Terima kasih untuk supervisi hari ini ya. Tetap semangat Bu Tiar ya melakukan kebaikan. Sama-sama Bu Selamat Citra. siang Bu Tiar. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang Ibu Tiar. Siang Pak Bambang. Apa kabar Ibu hari ini? Tuhan baik. Apakah Ibu Tiar sudah siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Pak saya sudah siap Pak. Syukurlah Bu. Kalau begitu sebelum proses coaching itu Ibu laksanakan, di sini saya sebagai pengamat Bu akan menyampaikan beberapa hal terkait proses coaching yang akan nanti dilaksanakan tentang rubrik penilaiannya. Nah, rubrik penilaiannya itu saya harapkan nanti Ibu bisa menyesuaikan dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga diharapkan menerapkan prinsip coaching nanti ketika melakukannya. Seperti yang pertama ada kemitraan antara coach dengan coachee, yang kedua adanya proses kreatif di dalam proses coaching itu, dan yang ketiga Ibu bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam coaching. Nah Bu, sebelum proses supervisi itu dinilai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Terima kasih Pak Bambang. Kalau saya Pak, yang pertama itu kita mendengarkan aktif presensinya atau kehadirannya bagaimana, apakah penuh atau tidak. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pastinya nanti dalam proses coaching itu ada nanti bagian-bagian tertentu yang akan diobservasi. Nah, pertanyaan saya yang kedua, bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang Ibu anggap yang nantinya ingin diobservasi dalam proses coaching? Yang pastinya Pak, tetap kita harus mendengarkan dengan aktif, baru mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, itu tetap harus kita lakukan Pak.
Pertanyaan saya ketiga Bu, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti seperti apa? Kalau saya Pak Bambang, saya tetap berusaha supaya coachingnya dapat solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Bu, kalau begitu sama-sama kita laksanakan proses coaching ini dan saya akan mengamatinya bagaimana Ibu melaksanakannya. Selamat siang Bu Tias. Selamat siang Bu Citra. Maaf mengganggu waktu Ibu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu lagi sibuk? Oh tidak, ya silakan aja Bu Citra. Kebetulan memang jam saya hari ini ada jam kosong. Tapi saya perhatikan Bu Citra semangatnya kenapa berkurang ya? Iya, jadi begini Bu. Saya mau sharing dengan Ibu tentang masalah saya dengan guru pada saat pelajaran matematika. Ada apa sih Pak di kelas Bu Citra ada masalah? Jadi saat jam pelajaran matematika Bu, saya merasa kok respon murid-murid itu sepertinya mereka kurang fokus. Kemudian di kelas 6 ini berbeda dengan guru yang masuk mengajar di kelas mereka. Saya merasa anak-anak ini kok kurang fokus ya Bu ya ketika belajar matematika dan mengikuti pelajaran matematika itu mereka kurang semangat Bu. Nah, kemudian nilai matematikanya ketika saya melakukan asesmen itu di bawah KKM semua. Jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid-murid. Namun tetap saja nilai mereka di bawah KKM. Oh gitu ya. Kira-kira menurut Ibu Citra yang membuat anak-anak itu kurang fokus atau kurang bersemangat apa ya Bu Citra? Kalau menurut saya Bu, anak-anak ini malas belajar matematika sehingga terkadang mereka suka menjahili temannya Bu. Kadang sudah saya tegur, namun selang beberapa waktu ini murid-murid ini melakukan kembali kepada temannya. Oh kira-kira itu ya Bu Citra. Anak-anak tidak tertarik dengan pembelajaran matematika yang Ibu sampaikan di kelas ya? Iya Bu, jadi kalau saya lihat nih murid-murid kurang antusias sehingga motivasi untuk belajar matematikanya turun juga Bu. Kalau boleh tahu Bu Citra, kira-kira itu di apa ya Ibu Citra? Biasanya Bu, saya menggunakan model matematika Bu. Kemudian saya menjelaskan materi menulisnya di papan tulis. Oh jadi dapat saya simpulkan ini anak-anak kelas 6 yang Ibu ajari kurang fokus dan kurang bersemangat saat belajar matematika karena motivasinya rendah Bu. Terus menurut Ibu ada tidak cara lain yang boleh Ibu sampaikan di dalam pembelajaran anak-anak supaya anak-anak Bu Citra itu ada antusias di dalam mengikuti? Iya, kalau selama ini kan Bu saya menggunakan metode diskusi nih dengan murid-murid belajar matematika. Untuk metode yang lain saya masih bingung Bu. Saya harus menggunakan apa ya? Namun terkadang saya juga menggunakan video pembelajaran Bu, menggunakan infocus atau proyektor. Apakah ini bisa juga ya Bu digunakan dalam matematika? Itu ide yang bagus Bu Citra. Tapi kalau boleh tahu ada nggak lain lagi metode yang harus Bu Citra sampaikan di dalam pembelajaran matematika? Ya, saya juga akan menggunakan ice breaking tip di kelas matematika saya supaya murid-murid itu bersemangat kembali. Saya akan menggunakan video pembelajaran matematika. Nah, nanti saya akan membuat konsep matematika yang menyenangkan dan saya juga akan selipkan di ice breakingnya di sela-sela pembelajaran. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang Ibu Citra? Nah, saya akan menggunakan proyektor dan infocus Bu dalam menayangkan video pembelajaran matematika kepada murid-murid. Kira-kira nih komitmen apa yang Bu Citra lakukan terus lagi? Iya, untuk selanjutnya Bu, saya akan menyiapkan media-media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran yang menyenangkan, dan menggunakan infocus atau proyektor Bu. Dan saya akan selingi pembelajaran saya dengan ice breaking. Ya syukurlah Pak Bu Citra dapat menemukan solusi yang baik di dalam permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga ikut senang Bu Citra. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya Bu. Sama-sama Bu Citra. Selamat siang. Oke. Baik Ibu Tia, tadi sudah Ibu laksanakan proses coaching dan saya sudah mengamati proses coaching yang telah dilaksanakan. Nah, dari proses itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan
observasi ataupun supervisi yang ingin saya amati tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang jelas Pak Bambang, di saat saya tadi melakukan coaching itu, menurut saya udah sesuai dengan alur kita. Di dalamnya sudah adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi, yang kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir sudah ada tanggung jawab di dalamnya Pak Bambang. Nah, iya Bu Tia. Tadi saya mengamati coaching yang Ibu laksanakan dengan coaching tadi memang sudah menerapkan alur Tirta dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Baik Bu Tia, untuk pertanyaan yang selanjutnya saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching tadi. Baik Pak Bambang, saya ingin lebih memahami proses coaching agar kedepannya saya lebih baik lagi untuk melakukan coaching Pak. Itulah. Baik Bu Tia, terima kasih untuk jawaban-jawaban Ibu ya terkait proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa melaksanakan proses coaching dan menerapkan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan.